tak perlu lama-lama lagi. Kita sambut co-host dan host kita yang fenomenal, Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Aplaus for Ike Nurjana. Luar biasa ya, lagunya dangdutnya dangdut natural tapi enak didengarkan dan enak untuk bergoyang. Tapi itu lagunya berapa tahun lamanya itu kok kayaknya bolak-balik gitu. Oh iya itu, agak over durasi ya nyanyinya. Betul, terima kasih. Panjang itu Tadi udah gak sabar kan didorong-dorong Mak Ebdia keluar Enggak, dulu kan lagunya belum selesai. Soalnya pengennya jogetnya di sini. Udah gak sabar aku dan wah kalau ada saya tadi nemenin kamu joget aku. Dorong-dorong. Ya aku lagi ngobrol pakai dorong-dorong. Luar biasa. Untuk tolong minum 2 sama. Pakai gula nggak Pak? Pakai gula. Barangan kamu ya. Masa? Bibir saya disentuh-sentuh terus. Saya sering lihat itu suka ya nyentuh bibirnya Mas. Loh, dia mau mencoba pakai tangan dulu kalau enak baru yang lain. Jangan gitu dong Teh. Ntar sangkain pemirsa bohong. Padahal bener. Mungkin Mbak Ike dulu mau mencoba dulu juga apa-apa. Mungkin Teh Ike duluan mungkin. Tak gigit rabies loh kamu. Baik, ketemu lagi di Bukan Pak. Hati-hati. Salah loh. Hampir sama. Aduh. Iya aku tahu ya. Tapi hari ini agak grogi. Tadi aku juga. Ya karena kehadiran dirimu yang bikin saya itu. Mas, nih. Kamu kayak tiang listrik loh. Baik, kita nyapanya nanti aja. Nyapanya nanti. Temanya aja kali. Tema kita pada malam hari temanya adalah ekspresi hati. Apa tadi? Ekspresi hati. Dan alhamdulillah, subhanallah, bersyukur sekali bukan bermata rating dan share-nya naik. Berkat pemirsa di rumah maupun di studio dan para penonton-penonton di seluruh jagat raya alam semesta yang indah ini. Ya? Pemirsa, kembali ke lab. Nah, ini ngasih kodenya belakangan kok. Ya kan lu kasih ke kodenya laptopnya dari bawah ke atas itu baru dikasih gini. Aduh. Hati-hati, kok jadi grogi gini sih? Enggak, ya kehadirannya Mbak Ike itu. Kan kecil-kecilnya sama. Sama istri saya. Kecil-kecilnya sama. Ya. Istri yang mana ya cuci pete? Ya. Kayaknya nggak kecil yang dicepetin. Aman, dijamin aman, tenang. Ini semrawut banget tuh kamu. Kembali ke lab. Tetangga. Selamat malam untuk apa? Selamat malam untuk Mbak Ike Arwana.
Arwana itu artis berwajah internasional. Waduh. Walaupun mukanya konvensional. Apa kabarnya? Binainik aja, Mas. Apa ayo binainik aja apa ayo? Apa artinya? Nah, aku juga nggak ngerti apa itu. Baik saja. aja. Baik, Mas. Alhamdulillah. Langsung saja nih. Ya, Mas. Mau kemana sih? Langsung aja. Kira. Lagu yang barusan dinyonyokkan LG. Emosi. Kesabarannya sudah enggak ini. Kesabaran udah habis. Padahal sabar tuh untungnya di depan mata, kalau emosi ruginya di depan mata. Inna woha ma'as sabirin. Orang sabar tuh disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini disayang sama makhluk astral. Saudaranya ikut bosnya di mana-mana. Kalau ikut-ikutan, ngapain lu ikut-ikutin gua? Lu ikutin gua gak mau kan lu? Nggak cocok. Mau jadi orang Jakarta gitu. Ya, Mas. Merupakan pemenang lomba. Aku salah apa? Yang kentut itu ya siapa? Warnanya kuning. Peng gitu. Lu nggak berubah. Tahu nggak? Saya perawatan di hospital di Singapura. Gaya dia nih acara keren, Mas. Acara elegan. Elegan lu juga ngomong salah. Elegan. Ya terserah mulut gua. Pakai kentut lagi. Aku nggak kentut, cuma namanya seorang orang cerdas tuh kalau berbicara harus atraktif. Orang cerdas tuh yang ngomong ini doang, yang ini diem. Saya ini ngobrolnya sama mereka, kalau ini ngobrolnya sama kamu. Lagian orang-orang bilang Mas Tukul buang angin, maaf itu. Enggak kok, aku nyium wangi lavender. Oh ya Allah. Kalau ada bunga lavender kan nyamuk mati. Nah itu yang di belakang-belakang. Emang nyamuk. Oh telur. Ini termasuk bukan nyamuk, virus Ebola. Oh Ebola. Merupakan pemenang dari lomba Cipta Lagu Dangdut dan dirimu menjadi ketuanya. Is that true? Gimana jawabnya kalau posisi? Iya. Ngapain? Iya. Monggo. Ya. Kondom. Kondusif. Iya, Mas. Kondom. Sudah kondusif ya sekarang? Maaf, sebelum dijawab, ini pariwaranya antri. Ini subhanallah, Ya iklannya Allah, dibuka mas-mas sekarang 19 menit. Ini berkat pemirsa di rumah maupun studio ini. Dan kita dapatkan answernya dari Mbak Ike Nurjan. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Mbak. Oke, masih di Bukan Bat. Masih semangat. Mana suaranya? Saya sapa ya, manfaatkan momen yang bagus ini. Jadi orang tamu di rumah tuh bangga anaknya masuk TV. Jadi kan doa begitu masuk TV akan masuk TV selamanya kan. Jadi artis itu. Yang sebelah kanan dari mana? SMK Negeri 1 Batang. Bandung Batang. Bu, maaf di daerah mana tuh adanya tuh? Daerah mana itu saya? Batang sana, Pekalongan sana. Pekalongan. Ini bahasanya paling ngendi sih dong, paling gini lah. Pak sekolah di sini, orang Pak pacaran gitu. Biar tercapai cita-citanya. Gitu. Jangan Pak. Saya paling suka tuh makanan sego megononya itu loh. Di Batang itu duriannya bagus-bagus ya sana ya. Pantesan kamu mirip durian semua. Mirip durian. Tapi tadi pas salaman Mas, yang ini di pojok pas salaman aku dikerok-kerok gitu Mas.
Nggak boleh, sekolah dulu yang benar. Soalnya katanya Vega Lovers, apa begitu banget, Mas? Sekarang saya mau nanya, ini kelas berapa? Kelas 3. Yang juara 1 siapa? Enggak, ini jujur. Ayo yang benar, yang juara 1 ada nggak? Mana? Yang mana, Bu? Nggak ada. Ini, ya, sudah. sini. Oh itu Saya Mas. kasih 500.000 rupiah. Benar juara 1. Bener lah, Mas. Dari 500. tampangnya meyakinkan. Kalau Saya ini juara baru nggak 1 juga. mungkin. Kalau kamu sih selalu juara di hatiku. Oh ya, iyalah. Juara 1 benar. 500.000 rupiah. Sekolah yang benar ya, biar orang tuamu bangga ya. Berarti kamu nggak juara 1 ya. Orang-orang model gini itu duduknya di belakang. Kenapa? Ini kalau zaman waktu saya sekolah, guru-guru zaman dulu kamu dilempar penghapus sering. Zaman dulu, tapi kan nggak ada sekarang guru yang kekerasan dengan muridnya kan nggak ada. Zaman dulu pakai panah segala ngantuk. Nggak ada kali, Mas. Kita sapa subhanallah, ini calon-calon pemimpin penerus bangsa kita tercinta Indonesia. Sapa gak? Ya, Mas. Yang di tengah ini dari mana? Universitas Negeri Malang. Bayangkan aja kalau dihadirkan Tukul Arwana di sana. Aduh. Terus memberikan suatu motivasi dengan gaya humor subhanallah. Diambil sisi positifnya ya. Ya. Bagaimana share and care berbagi kepada para mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Negeri Malang. Wah, sukses selalu. Ini maaf ngambil jurusan apa ini? Manajemen. Manajemen ya. Manajemen. Nah kan tulisannya manajemen kan. Manajemen, Mas. Luar biasa, sukses selalu ya. Dan subhanallah, ini cantik-cantiknya. Oh iya. Ini kayaknya putri muslimah tahun 1 semua. Lama banget, Mas, tahun 1. Kecantikannya nggak luntur-luntur ya. Ini tak perkirakan 102 semua. Emangnya Kita sapa ya, walaupun kalau- bagaimana benar. ini penggemar bukan mata. Iya. Penggemar mata itu dari semua golongan. Iya. Sapa. Ini kalau boleh tahu ibu-ibu datang ke sini udah izin sama suaminya belum, Bu? Iya. Ya udah. Ini berarti istri-istri yang soleh nih pasti. Soleha. Emang suaminya Pak Soleh ya, Bu? Sapa ya kayak? Iya, Mas. Dari mana? Palembang. Subhanallah, jauh-jauh. Terima kasih oleh-olehnya empek-empeknya ya Bu ya. Saya dibawain empek-empek kapal selam gede banget, tak taruh di situ. Bukan pempek apa Sampai ditaruh di Tanjung Priok ya Bu ya. Empek-empek kapal selam. Tak taruh di Tanjung Priok. Terima kasih luar biasa, walaupun belum nyampe ke rumah saya dan saya, tapi saya sudah merasakan enaknya empek-empeknya dari Ibu Palembang. Salam hormat buat keluarga ya, sukses selalu, panjang umur ya Bu ya. Amin. Ini perlu disapa nggak nih? Sapa dong, kan saudaranya Ini Mas. biang kerok ini. Dari mana? Yang cantik-cantik ini juga. Oh iya, Ini Mas. yang lebih senior dari mereka-mereka ini. Dari mana? Jakarta. Gorda. Kelihatannya piong-liang semuanya, incun semua ya. Iya. Yang putih-putih dari mana? Ya, gitu aja. Monggo silakan. Maaf ya tadi nyapa penggemar. Oh, iya. Kita besarkan karena mereka juga. Setuju. Balik ke lab. Sekarang kerja. Bu, maaf kalau nggak bisa bahasa Indonesia bisa tanya sama sampingnya ya. Ya bisa lah, Mas. Bisa, Bu? Alhamdulillah. Berarti dia ikut Sumpah Pemuda ya. Iya. Iya, Mas. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. Manis dirinya Mbak Ike tuh nggak hilang-hilang. Alhamdulillah. Nempel terus di pipi kanan kirinya gitu. Ngemesin. Gimana nih Mbak Ike? Monggo dilanjut tadi. Apakah benar lagu Kembang Perawan tadi A Flower of the Virgin? Iya. Oh, keren tuh, Mas. Kembang perawan. Kamu kembang kempis dompetmu.
Tadi adalah pemenang dari lomba cipta lagu dangdut, dirimu jadi ketuanya. Ya, jadi yang pasti pertama-tama terima kasih Mas, karena ini pertama kalinya saya menyanyikan live di Bukan Empat Mata si lagu ini salah satu pemenangnya dari lomba. Banget. Betul, terima kasih dikasih kesempatan nyanyiin lagu Kembang Perawan ini di Bukan Empat Mata. Aku tadi dengerin di situ. Iya. Terima kasih banyak. Dan ini belum sampai ke komersial tapi kita akan lakukan. Yang pasti ini adalah ini kegiatan rutin yang dilakukan organisasi PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia. Nah, ini adalah tahun keempat. Artinya sudah periode keempat mereka melakukan lomba ini, Mas. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai organisasi profesi tanpa profit yang punya tanggung jawab nggak cuma membina tapi juga melakukan sesuatu yang bermanfaat. Di antara misalnya apa? Ya, jadi misalkan gini Mas, di antara kondisi industri yang ada, di antara banyak sekali sekarang talent scouting atau lomba-lomba yang ada, banyak sekali yang bermunculan adik-adik kita, adik-adik baru kita. Pasti banyak sekali potensi-potensi yang bagus. Kita mencoba untuk melakukan pembinaan yang satu. Yang kedua, salah satu tugasnya lagi atau rutin kita adalah bagaimana kita memberikan karya-karya atau memberikan kesempatan juga kepada pencipta. Mereka membuat karya-karya itu dalam lomba. Kalau lomba kan nanti ada kriteria tuh Mas. Baik, bagus, indah, edukatif, tapi juga harus komersil. Bagaimanapun kan kita tetap harus sampaikan ke masyarakat. Juga betul Mas. Nggak rugi terus nggak mau. Nggak ada yang mau. Jadi banyak sekali temanya, mulai dari Indonesia, mulai dari cinta, nggak masalah. Tapi temanya itu menarik-menarik. Dan mereka-mereka yang ikut ini, saya senang sekali bisa ikut jadi bagian Mas, karena menurut saya sebagai generasi muda dangdut setelah 4 periode mereka melakukan ini, saya juga dibantu sama Mas Hendro Saki. Oh ya, saya demen banget tuh ciptaan-ciptaannya luar biasa. Banget. Gua mau diciptain juga sama dia. Mau, bener Mas? Banyak. Ya ciptain lagu toh, mau nyiptain persoalan kayak kamu itu. Ini menyiptain persoalan tiap detik, tiap menit. Sih makin nanya. Ini anaknya artis top loh ini ya. Film horor itu loh. Anaknya Mas Gogon, Mas. Jadi berbarengan dengan itu, di antara banyak munculnya penyanyi baru, tapi juga kita harus mengapresiasi karya-karya baru yang bagus dan bermutu dan berkualitas untuk musik dangdut. Gua demen nih. Lagu-lagu gua lagi gua pendem dulu nggak saya keluarin. Apa Mas? Judulnya apa? Oh, ini ciptaan Kang Aib nih. Alirannya apa? Ada reggae-nya, ada listriknya juga. Ada air juga ada. Orang aliran musik, aliran air listrik. Pokoknya saya ini lagu nanti meledak lagunya ya. Oh, bagus. Mesti orang kangen dan mesti membeli kaset-kaset saya. Ditunggu. Pengen dengerin? Ditunggu. Come on, let's go. Jadi sehat tambah besar kata ibu. Tiap pagi harus minum susu biar badan aku jadi sehat dan kuat tambah besar kata ibu. Yo ayo minum susu. Ada seorang yang ahli dalam meramal melalui angka atau disebut numerolog. Jadi bisa membaca karakter-karakter nomor HP Anda yang ada di studio. Karakternya, sosoknya orang. Dan nanti kalau di
siapakah dia dan penasaran seperti apa peramal dari angkanya? Kita sambut Mas Eko K. Di rumah maupun studio pasti penasaran dan wah kalau nomor saya nanti ditebak karakter saya seperti apa ketahuan ya. Ini kembali ke lab. Ambil napas dulu. Ya ampun Mas, tadi nyanyi gitu doang ngos-ngosan. Jarang olahraga. Olahraga banyakan malam gak? Oh ya Allah. Ya ini acara bukan mata. Nah olahraga mau siang mau malam, kalau olahraga harusnya nggak cepet capek lah. Lo olahraganya beda kali. Lah waktu itu kamu lihat sendiri seperti apa? Kan kamu ada di situ waktu itu. Ya kan aku cuma ngelihat Mas. Yang lihat juga ikut merasakan juga. Maksudnya ada manfaat dari olahraga itu. Ini nggak sembarangan loh. Kamu dibaca mukamu loh nanti loh. Dibaca muka. Dibaca muka tuh ibarat angka tuh huruf gedrik, kamu tahu nggak? Huruf gedrik. Untuk Mas Eko ini. Iya, Mas Eko. Atau bahasa Inggrisnya Mr. One. Asik. Selamat malam. Mas Eko, gimana? Mas Eko. Gimana kaburnya? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Puji Tuhan memberkati, subhanallah. Mas Eko, Ya, ini Mas kan Eko. terkenal sebagai seorang numerolog. Sebenarnya apa sih? Aduh, Numerolog aduh, itu. beneran. Oh, kok sampai ke situ toh gak? Nggak mungkin dong. mantul Mas. Mantul sampai ke situ. Ya. Enggak. Jadi sebenarnya numerolog itu adalah orangnya atau profesinya. Tapi kalau berasal dari numerologi, jadi ilmu tentang pengetahuan angka. Gitu. Jadi ini sebenarnya ilmu yang sudah lama dan uniknya adalah pada masing-masing negara ini sebenarnya punya numerologi. Ada Cina punya, kita Indonesia punya, Yunani punya, dan uniknya lagi ada beberapa angka yang saling berkontroversi antar negara. Satu contoh misalkan 4. 4 itu kalau dalam budaya Cina itu dianggap sebagai angka pemberhentian atau angka kematian kan, jadi iji samsi ya. Sisial gitu. Nah, ya. berhenti atau bahkan mati. Tapi di Yunani itu kalau Pitagoras mengatakan bahwa 4 adalah angka kesempurnaan. Karena ketika 4 titik disatukan maka tampaklah sebuah bidang. Iya. Ini yang unik. Jadi sebenarnya ini sudah ilmu yang cukup lama, cuman bagaimana ini saya kemas menjadi sebuah pengetahuan untuk nomor handphone gitu. Luar biasa ini. Pasti penasaran ya. Walaupun Omen sedikit ngantuk ya, Mena. Boleh tahu aja sih Mas. Tahu. Mas Eko. Iya, Mas Eko. Maaf ya Mbak Kerja. Ini walaupun kaum minoritas tapi tetap kita harus merangkul. Oh iya, betul. Ini bagian dari satu Iya. NKRI juga ya. Negara. Ya? Dipelihara oleh negara. Oh ya pasti. Iya, ini termasuk karena Undang-Undang Dasar Pasal 27 kayaknya ya. Ya itu dipelihara oleh negara itu. Diperhatikan. Jangan di. Fakir miskin dan anak terlantar Mas. Yang ngomong kamu gelandangan tuh ya siapa? Aku nggak ngomong gelandangan, kamu sendiri yang ngomong gelandangan. Lah kamu pantas nggak? Ini udah di kode biru itu berarti saya harus cepat. Dia nggak berani ngomong. Agak buruan Pak. Berbicara mengenai angka Mas, apakah benar setiap angka itu memiliki arti dan dapat mewakili karakter seseorang? Boleh dijelaskan, monggo di luar studio sana. Di sini. Sekarang apa nanti? Apa? Sekarang apa? 10 tahun yang akan datang. Ya, jadi betul memang masing-masing angka itu punya karakter. Seperti 1 itu cenderung pada karakter pemimpin. 1 ya? Iya. Kedua itu adalah karakter manusia. Kemudian 3 ini adalah karakter perekat. Makanya kadang ada istilah bahwa ketika 2 pihak berebut sesuatu, justru pihak ketigalah yang dapat. Nah, ini.
Bukannya orang ketiga setan, Mas Eko. Kamu jangan tinggal konteksnya, tinggal konteksnya. Dia tersinggung loh. Mas. Dia itu sudah nggak ikut campur, nggak apa-apa. Jangan suka provokator, Mas. Nggak provokator, 1, 2, 3. Kamu tuh tahu sendiri dia siapa. Siapa yang bilang Pepi setan? Setan sama tuyul tuh beda. Lu malah nama-namain. Kamu dibilang double. Setan, tuyul. Kurang 2 lagi, Mega. Puas semua puas. Puas kita, puas. Rama sono. Jadi 1, 2, 3, kemudian Itu berarti perekat. iya, kemudian 4 ini adalah Mas. bukan. Oh beda. Break ya? Oh Tarjo orang belum. Ini biar penasaran pemirsa. Oh iya udah. Karena pariwaranya tahu sendiri itu. Oh, pilihan semua loh pakai. Penasaran. Cakep amat. Bukan mat. Oke, masih di bukan bat. Masih semangat. Mana suaranya? Jadi daerah kamu dari Batangnya masih 1 jam ya? Deket Dieng atau deket apa? Wah, di peta ada kelihatan nggak itu? Tapi apa namanya di sana TV juga berwarna gitu ya? Maju berarti maju daerahnya. Jangan ngeledek. Justru di tempat mereka. Di sana bayarnya pakai dolar apa euro? Pound sterling? Dolar ya. Dolar kayu putih ya. Pakai daun. Pakai daun. Pakai Kan daun. daerah sana masih ikut berbakala loh. Lu kan namanya nanya kan. Saya baru dengar daerah kamu itu tuh. Masih sistem barter, Mas. Tapi Trans 7 sana jelas ya. Jelas dong. Apalagi bukan 4 mata. Wow. Begitu udah jam 23 itu semua nonton. Kembali ke lab. Ini pasti penasaran semua pemirsa ini ya. Melanjut pertunjukan yang tadi Mas Eko. Apakah benar setiap angka itu memiliki arti dan dapat mewakili karakter seseorang? Ya, jadi silakan. sedikit saya ulangi. Yang pertama tadi adalah pemimpin, nomor 1. Ini angka 1. Kemudian angka 2 ini adalah menggambarkan sifat manusia. Kemudian 3 ini perekat. 4 itu adalah terbabarnya sebuah keadaan. Itu. Kemudian 5 ini adalah daya upaya. Wah. Kemudian 6 ini adalah pertemuan dari 2 senyawa yang menghasilkan unsur baru. Ini pemahaman dasarnya dulu. Kemudian 7 itu mengarah pada derajat kehidupan. Wah, mantep tuh. Ya, makanya ada istilah langit ke-7 segala macam. Kemudian 8 ini menyiratkan adalah perjalanan alam semesta. Kenapa? Karena dari bentuknya kan seperti ya tidak pernah melingkar terus. Ya. Ya. Kemudian 9 itu menggambarkan sebuah misteri. 9 itu misteri. Berarti kamu angka 9, misteri. Ya. 10 adalah perpaduan antara 1 dan 0 lah. 0 ini ada beberapa negara yang menyatakan bahwa 0 adalah antara ada dan nggak ada. Itu berarti kamu nggak ada. Itu. 11 perpaduan antara 1 dan 1. Jadi tinggal nanti beruntun seperti itu, Mas Pukul. Wah, masuk akal. Logika. Dikaji secara almiah dan akademis dan logika masuk akal. Kalau kamu aku nggak masuk akal. Ya ampun. Ya mantap ini. Selalu gitu. Tapi Mas Tukul, aku boleh tanya ya Mas ya? Oh boleh. Nih Mas Eko, kan nomor itu nggak semua orang, kadang-kadang ada orang yang memang nomor itu beli, yang nggak lihat nomor beli aja. Terus lalu ada yang memang sengaja khusus pesen yang tapi lihat pembelinya mesti. Lihat penjualnya. Ya dilihat dong Mas, masa nggak dilihat. Lalu ada juga yang dikasih atau itu pengaruh juga ya Mas terhadap nomor-nomor itu? Pengaruh setelah dipakai. Jadi alasannya mau beli sendiri, mau dikasih atau dapat hadiah atau bagaimana prosesnya. Ketika itu digunakan secara perlahan-lahan, maka karakter dari rangkaian angka ini akan mempengaruhi orang tersebut. Luar biasa. Luar biasa. Pantesan HP nomor HP saya yang ini jobnya makan nggak berhenti-berhenti ada.
Iya. Dan share-nya bukan empat mata juga naik terus. Makanya rezeki saya nggak pernah habis-habis. Alhamdulillah. Pacar nambah. Kita sudah sadar diri, Pram. Kita sudah nggak masanya kayak gitu-gitu kita. Kita masanya masa keikhlasan. Mas, ini aku tahu. Saya ikut ke bawah. Ya, makanya kadang ada kondisi misalkan begini, orang kan lahir pada tanggal bulan tertentu. Dia punya karakter biasanya. Tapi ketika nomor handphone yang dia pakai karakternya nggak sesuai, makanya dia merasa kok saya merasa beda dengan kepribadian saya gitu loh. Tanpa disadari sebenarnya itu ada pengaruh juga. Iya, korelasi dari nomor handphone. Luar. Masih bisa diterima. Masih bisa diterima. Makanya dengan adanya kalian ini subhanallah, saya tuh semakin rezeki saya nambah terus. Terima kasih. Yang mau ajak salaman kami kan? Ini kan udah cukup. Jangan gitu, Mas. Kan ini udah cukup dua. Jangan semuanya dong. Dia udah gitu. Kamu nggak tahu akibat salaman sama dia. Apa? Terkontaminasi, tahu nggak? Ini kemarin salaman dia ada kena penyakit cikungunya ada. Balik kalep. Tuh Mas Eko lagi. Mbak Eko sebentar ya. Aku sambil ngecek ini nomor. Ini jujur saya demen rambutmu digituin. Bener kan, Teh? Bener. Cius, Mas. Banyak yang bilang. Tambah manis ya. Tambah manis banget gitu. Ya, Mas. Usah lama-lama dong. Mau. Nih. Lu ngapain? Lu salaman mesapi kan di luar. Balik kalep. Asik kok, sebentar. Ya. Mungkin dari Mbak Iko nih yang lahir di tanggal 18 Mei 1974. Seperti apa sih karakternya? 18 Mei 74. Jadi kalau dari rangkaian tanggal lahirnya itu kebaca pribadi yang punya bawaan supel. Wow, sosialisasi sama orang. Ya, jadi friendly. Berusaha untuk bisa beradaptasi pada banyak lingkungan dengan baik. Itu ini karakter dasar. Setuju. Saya merasakan saya berteman dengan Mbak Iko udah lama tapi tetap humble dan selalu hubungan tetap baik. Luar biasa. Dan di sisi lain juga yang bawaannya adalah mau mendedikasikan waktu, kemampuan untuk apa yang diinginkan. Gitu. Bener, saya memang dia orangnya nggak pernah berhenti untuk meraih cita-cita yang dia inginkan terus. Ya kurang lebih secara garis besar sih seperti itu. Oh itu tergambar ternyata ya Mas di tanggal lahir kita. Kalau Mas Tuku? Tanggal 33 lahir. Bulannya 13. Bulannya 13. 33. Ya kan? Lupa masa sih? Kalender mana? Lah kalender mana? Itu ngelihat jamnya. Emang Mas Tukul dilahirin? Bulan 13. Ya Allah. Mas Tukul bukan dilahirin. Ini kan digosok dari voucher. Dari voucher. Gimana kalau seperti saya nih orang? Tadi beneran lahirnya berapa? 33 ya? Enggak. Berapa Mas? Saya 16 Oktober. 16 Oktober. Banyak apa? 1800. Mumi. Jadi 16 Oktober itu lebih pada pribadi yang mau untuk belajar dari perjalanan hidup. Setuju. Makasih. Ini baru bener. Mau belajar dari pengalaman hidup. Iya. Yang ramal saya ngomongin jelek nggak bener. Iya benar. Apa nih Mas? Kemudian dari situ apa ya? Muncul kemauan untuk belajar apa-apa yang disuka. Gitu. Apaan sih? Betul maksudnya. Rempong banget sih. Betul. Ngaget-ngagetin aja. Dari 2 poin itulah yang apa ya membuat perubahan-perubahan. Tinggal ini mau dikemas jadi perubahan baik atau perubahan negatif gitu. Baik dong. Ya baik di mana-mana baik. Dari tidak baik ke baik, jangan dari baik ke tidak baik. Itu akan logika dong. Saya sangat setuju sekali dengan arah ke baik, makanya saya tuh sebetulnya nggak senang dengan hal yang tidak baik dan saya tuh ada energi yang negatif, saya mendingan kamu bukan energi saya, kamu bukan golongan saya menghormati kamu, rahmatan lil alamin dan lakum dinukum waliyadin. Udah.
Penasaran ya, Mas Eko? Iya. Pemirsa! Apa pemirsa? Iya! Penasaran bagaimana cara Mas Eko meramal sebuah nomor handphone seseorang? Monggo dicoba, silakan. Yuk, silakan. Iya, luar biasa. Sambil tiduran dulu nggak? Dibangunin sama Pak Abu nanti. Ya Mas Tukul, ini udah ada beberapa nomor-nomor. Ya. Teike boleh ikutan sini Teh. Ini yang pertama nomornya. Ada itu mungkin alat tulis? Oh ada. Alat KB mau Mas? Pega. Tega, kamu tuh kok selalu masih pakai kayak gitu kan? Lah kan biar nggak terlalu. Ya, kalau kita lihat dari atas. Blockingnya Mas, mendingan Mas di luar aja kalau. Atau di luar. Atau mungkin begini aja Mas Tukul. Ya nggak gitu banget. Jangan dikasih tahu Mas. Iya. Cipo angus. Boleh disebut ya Teike. Jadi ini ya dua nomor ini nih nomornya Teike ya. Bukan dong yang atas, yang bawah. Masa sih Teh? Lu gimana sih soal informasi? Nomormu sama nomorku hampir sama. Oh, saya. Berarti kamu sehat ya sama aku. Oh ya. Teike yang Kayaknya ini deh. ini. Yang ini berarti Mas. Ini aja Mas. Oh iya benar, sorry, dua-duanya. sorry. Dua-duanya benar Mas. Dua-duanya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dilihat dari sini 12. Ya. Ini kan di sini ada 01 juga. Ya. Ini kita ambil yang seperti tadi. 3 ini adalah perekat. Tapi kalau ketika dia membentuk satu rangkaian nomor handphone, maka memicu si pemiliknya itu untuk bisa menjadi menekuni lebih dari satu bidang sebenarnya. Oke. Iya. Efeknya itu ya. Iya. Okay. Ini yang bagus. Kemudian di sini ada 18 dan 19. Ini juga memicu satu selera humor tersendiri. Cuman memang kalau sudah capek butuh waktu untuk mericas istilahnya ibarat baterai. Oke. Ini secara garis besar. Kemudian kalau lihat ini 1, 2, 3, sepertinya satu orang ini ya? Iya, ini satu orang. Ini adalah nomor telepon dari seseorang pemimpin Jakarta. Wow. Nggak apa-apa nih. Oh, nggak apa-apa. Never mind dong, Mas. Iya. Baik, dari ketiga ini, di sini saya lihat ada 666. Wow. Kemudian ada 2 kali 4. Ini dari 2 nomor ini di sini ada lagi 11 juga ini bertemu dengan 11 di mana satu tadi menggambarkan satu unsur kepemimpinan. Dia bertemu dengan 44 dan 63 kali. Biasanya si pemegang ini adalah kalau dia punya keinginan itu susah dihalangi. Apalagi kalau keinginan ini baik. Bener, banyak benernya Mas. Padahal keinginannya banyak salahnya itu. Nah, ini juga menggambarkan si pemilik nomor ini punya kepekaan humanisme yang bagus. Betul. Itu betul. Kemudian keluarga menjadi satu bentuk prioritas utama. Betul. Dia memang sama keluarga, apalagi sama istrinya udah sama dengan saya. Kemudian ketika saya ambil dari 2 ini, 666 dan 44 ini adalah mau bekerja keras untuk kebaikan, untuk kemajuan sesuatu. Betul. Setuju. Ini dari 3 rangkaian di sini. Benar. Ya, Kemudian kalau saya lihat ini. Ini ya, oke. Yang nomor 3 ini Mas, ini adalah nomor telepon calon pemimpin bangsa nih Mas. Ya, waduh. Jadi gimana? Grogi. Oke. Ya. Saya hanya lihat dari 3 Pemimpin juga ya? satu-satu, ya, punya jiwa kepemimpinan. Kemudian 2 angka 5 ini menggambarkan sebuah 5 ini kan tadi daya upaya. Tapi 55 kekuatan di militer itu. Kekuatan kemudian menggambarkan sebuah bentuk keberanian. Si bocoran. Bukan keberanian. Ini menggambarkan keberanian dan saya melihat pertemuan di sini menghasilkan analisator yang cekatan. Betul. Artinya ketika sesuatu itu bisa dibuat simple untuk sebuah perbaikan yang cepat, kenapa enggak? Ini. Ini dari rangkaian di sini. Betul. Betul. Luar biasa tuh. Bener semua ya. Iya. Belajar kamu kayak gini. Kamu ngelamar nomor Singapura malah. Nextnya tadi sebetulnya aku udah di briefing sama tim kreatif sebelum nomor ini sebetulnya ada lagi nomor istri seorang cover boy fenomenal. Tapi nggak jadi ya berarti ya? Jojo, nggak jadi ya? Yang nomor telepon istri fenomenalnya nggak ada? Mana? Langsung ke nomor ini ya? Langsung ke nomor ini Mas. Ya, ini ditebak dulu deh Mas nomornya. Jadi
Di sini 15, bagus, 19, 11, ya tinggal nanti jatuhnya, Mas. Ya, harus bagus. Nah, di sini ada 19 bertemu dengan 11, 2 dan saya yang di sini saya nggak tahu. Cuman gambaran yang saya bisa tangkap sementara ini adalah orang yang cukup tabah ketika banyak goncangan. Oh, tabah ya, Mas? Iya, Orangnya punya tabah kekuatan mental yang cukup bagus, melewati banyak situasi. Istri saya. Ya, makanya tabah kan? Bener, istri Mas Tukul. Istri Mas Tukul ya. Lalu apa lagi, Mas? Kemudian bisa menjadi motivasi atau istilahnya penyemangat tersendiri. Setuju nih, setuju. Luar biasa. Ini ada penelpon nggak? Ya. Yang masuk, Mas. Luar biasa. Ya, jadi, nomor keempat setelah ditebak langsung terhubung via telepon. Monggo, silakan. Dibilangin Mas, ini jadi nomor telepon sahabatnya Mas Tukul, sahabat aku juga ya. Halo. Dan ini juga nomor di sini, di sini 15-19 bisa memicu keberuntungan di luar dugaan kadang. Istri saya selalu bawa keberuntungan buat saya. Jadi ini istrinya Mas Tukul? Iya, silakan. Ini istrinya Mas Tukul ya? Silakan. Oke, halo, ini namanya Mas Ariel. Istrinya dia ngakunya suami macam apa, nomor istrinya nggak hafal. Halo, Mas Ariel. Selamat malam. Ya, malam. Iya, Mas Ariel. Ya. Tadi sempat lihat ya ini udah dijabarkan nomor-nomornya, katanya ini ada kalau ada guncangan tabah. Tadi sempat dengar ya Mas Ariel ya. Halo. Ya. Mungkin ada yang ingin kalau iya mungkin bilang bener banget, kalau mungkin salah ada yang ingin dikomentarin Mas Ariel. Tergantung dari Mas Eko aja. Dan orang lain yang menilai. Oh. Iya, Benar itu. Benar ya Mas Eko? Ya. Betul ya? Ya, analisanya begitu. Iya, luar biasa. Keberuntungan. Tergantung itu ya. Bawa keberuntungan. Oke. Ada lagi mungkin Mas Ariel? Ya cukup, makasih. Oh iya, terima kasih Mas Ariel. Terima kasih ya Mas Ariel ya, buat tepuk tangan. Nah, ini selanjutnya ada satu nomor lagi Mas Eko yang bisa lihat di depan itu 0812 1883. Boleh aku tulis ya? Sebentar, tulis lagi. Nomornya siapa, Gak? Dulu Mas, sabar. Ini mah orang seluruh jagat raya udah tahu. Tadi Mbak Susi, Mbak Susi lagi toh? Tahu, katanya nomor istrinya. Tadi sore cowok. Oh, yang Satu tadi tipe ini satu tipe. Alah, nomor istri lupa, nomor pacar aja inget. Yang pacaran tuh ya siapa? Istrinya kan pacarnya, Mas. Iya, itu dulu itu jadi istrinya. Nah, yang ini nih, Mas. Nah. Si Ngiki, nomornya istri host fenomenal ini, Mas. Waduh. Di sini sebenarnya karakternya mirip. Jadi sama. katanya di sini ada 88, 21, 21 itu menggambarkan tadi ketika saya jumlah kan menghasilkan perekat, artinya melahirkan satu bentuk kasih sayang pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian 88 ini kan perjalanan alam semesta yang tidak putus, itu lebih pada bagaimana semangat ini tetap terjaga, tidak mudah pantang menyerah. Yo, benar kan. Tinggal 3 ini saya ketemunya di sini saya belum tahu, cuman kalau kita ambil positifnya aja sih 3 ini juga identik dengan 21 di sini, jadi melahirkan satu bentuk kasih sayang tersendiri. Luar biasa. Iya. Bener ya, Mas ya? Sama kan? Oh, nomornya sama nih sama Mas Ariel. Karakternya hampir sama. Karakternya sama. Membawa ini keberkahan. Keberuntungan. Pemirsa, masih banyak hal informatif yang akan dibagikan oleh bintang tamu saya yang luar biasa. Dan akan ada penampilan dari Ikke Nurjana. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Bat Man. Wonderful, wonderful. Matur suwun, Mas, matur Subhanallah. Enak ya. Enak. Dangdutnya itu elegan sekali. Sayang-sayangnya percuma. Coba. Cirinya Mbak Ikke Nurjana seperti itu. Ini lucu juga Mas tadi cirinya. Iya, seperti apa misalnya? Sayang-sayangnya percuma. Enak banget. Enak lagunya Taike. Apalagi band ini kalau udah ngiringi seperti dangdut-dangdut itu udah spesial banget. Gak ada matinya band ini, bener. Gak mati-matinya mereka. Kembali ke lab.
Ini nggak sembarangan ini. Ini semua ini S3, ini emang ngambil dokter. Habis ini profesor semua. Ahli-ahli musik semua lah ini. Profesor musik ya Mas? Iya, ini apalagi ini lulusan dari universitas ternama terkenal ya. Universitas Dukun Nasional. Ada singkat UDUN. Mbak Ike. Ya Mas. Bener nggak ini apa yang digambarkan oleh Mas Eko tadi mengenai karakter Mbak dari nomor handphone? Monggo. Apa ya? Saya sih memang prinsipnya kalau berteman pengen sama siapa aja, pengennya cair ada di mana aja. Karena buat saya seperti Mas Tukul bilang, lebih enak teman 1000 daripada musuh 1 kan ya. Nah itu satu musuh kebanyakan 1000 teman kurang. Itu dia Mas. Pengennya seperti itu. Lu ngerti nggak lu gua ngomong ini? Plongo. Satu musuh kebanyakan 1000 teman kurang. Kita harus sebanyak-banyaknya berteman. Betul. Jadi bener tadi ya? Ya bener sih. Saya memang maksudnya kalau bicara itu ya saya memang orangnya senang. Luar. Kalau Vega tadi belum danut toh, udah dibaca? Belum Mas. Apa? Coba dong. Ya percuma lah kalau Mas Eko bisa baca telepon aku tapi nggak bisa baca masa depan aku gitu. Apa? Soalnya harus dibahas Mas. Ayo masa depan. Enggak ya boleh Mama boleh Mas. Ya? Boleh. Ya ntar dulu ya nanti pas episode selanjutnya. Ya ampun tadi nawarin. Karena ini menarik. Ini pemirsa saya yakin menarik dan penasaran. Pasti pengen lagi. Ini sama dengan Dr. Boyke, Dr. Samuel itu ditunggu-tunggu. Betul. Pak Eko. Iya Pak Tukul. Kabarnya banyak orang yang sampai mengganti nomor handphone setelah diramal oleh Pak Eko nih. Is that true nih? Monggo nih. Ya, itu memang sebenarnya saya mengenalkan pengetahuan numerologi nomor handphone ini secara luas itu sudah hampir 10 tahun. Kemudian sudah juga sempat bekerja sama dengan beberapa provider besar di negara ini untuk beberapa acara-acara mereka. Kemudian banyak juga yang di internal manajemen provider itu mereka kemudian mengganti nomor handphone karena kita coba carikan nomor handphone yang karakternya lebih pas dengan mereka. Harapannya dengan karakter yang lebih pas itu juga membawa pada kemajuan yang lebih baik. Kemudian di tahun 2007 saya sempat mendaftarkan juga pengetahuan ini ke Departemen Kehakiman sebagai hak akan kekayaan intelektual, hak ciptanya. Kemudian 2009 bukunya terbit Rahasia di Balik Nomor Handphone itu ini jadi memang sempat mungkin ya silakan ini Bu. Luar biasa. Oh ya. Wah, mantap. Wah. Jadi memang sempat terjadi pergantian nomor handphone di beberapa instansi atau orang-orang yang sempat konsul pada waktu itu. Cuman memang saya tidak pernah memaksakan misalkan nomornya jelek harus langsung diganti karena kan perhitungannya kan bisa jadi nomornya udah publish. Iya betul. Ya kan butuh waktu untuk mensosialisasikan. Luar. Nomor-nomor saya apalagi itu. Tapi kan nomor telepon Mas Tukul orang banyak tahu, orang ditempel di pohon-pohon kan. Emang begitu apa saya? Kembali ke laptop. Pemirsa, seperti apa obrolan saya selanjutnya? Don't go anywhere, I'll be back. Ya. I'll be back after commercial break. Asik. Masih di Bukan Bat, Mas. Oke, masih di Bukan Bat. Kembali ke laptop. Bandnya kompak banget. Wah demen. Pukulannya udah dinamis, kompak. Pemirsa. Sukses bukan hanya milik orang-orang tertentu, sukses milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menunjukkan dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Terima kasih kepada bintang tamu saya pada malam hari ini, Mbak Iko Nurjana, Mas Eko Kap, dan terima kasih